Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan mahasiswa. Siang hari ini saya akan memaparkan tentang materi lanjutan dari mata kuliah birokrasi dan politik ya. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Weber dalam konteks birokrasi. Nah, awal pemikiran dari Max Weber ini dia diawali oleh pemahaman bahwa manusia itu mempunyai sifat-sifat dan pengertian bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga Weber ini dia menyebutnya sebagai social action ya, dimana social action ini menyatakan bahwa semua manusia itu bergerak oleh maksud tertentu, maksudnya punya niatan-niatan tertentu. Dari setiap hal yang dilakukan oleh manusia itu mempunyai maksud-maksud tertentu dan mempunyai motivasi untuk melandasi seseorang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, tipe-tipe aktivitas yang disebutkan di awal tadi, yang pertama ada afektif, yaitu sifat manusia yang dia melakukan sesuatu itu berdasarkan pada luapan emosional seperti marah, rasa cinta, dan segala macam. Lalu ada traditional action, di mana tipe aktivitas itu berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging, sehingga manusia itu terkadang kita melakukan sesuatu landasannya itu adalah karena memang sudah lama kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan gitu. Dalam konteks birokrasi, maka nanti kita akan bicara juga di pertemuan yang akan datang tentang hubungan antara budaya politik dan birokrasi. Nah, terus value rational action, yaitu tindakan rasional yang berdasarkan pada nilai-nilai yang jelas dalam kepemerintahan. Maksudnya ini berdasarkan pada nilai yang berkembang, aturan, batasan, dan segala macam. Terus instrumental rational action, masyarakat itu melakukan sesuatu karena punya tujuan tertentu ya, Contoh seperti ketika kita seorang tukang bakso ya, dia pengen berjualan karena ingin dapat uang. Nah, ini adalah instrumental rational action. Ini adalah tipe-tipe aktivitas yang dijelaskan di slide sebelumnya tadi. Nah, terus pemikiran kedua, bahwa Weber itu mempunyai anggapan bahwa semua aktivitas dalam manusia itu adalah berkelompok atau berorganisasi. Intinya manusia itu adalah zoon politikon, kita mempunyai naluri untuk hidup bersama dan berkelompok ya, sehingga dengan adanya aktivitas masyarakat yang berkelompok itu, maka seyogyanya dan seharusnya sudah dibentuk aturan-aturan tertentu guna untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam sebuah kelompok. Karena secara kelembagaan pun, ketika kita sudah berkelompok dengan orang lain, maka secara otomatis kelompok atau organisasi tersebut akan membuat sebuah batasan-batasan perilaku, di mana kapan kita boleh melakukan sesuatu atau kapan kita tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu di sini pemikiran Weber itu sudah seyogyanya sebuah kelompok itu dibuat aturan-aturan formal, ya kan? Sehingga setiap anggota kelompok itu atau anggota organisasi itu harus mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, ini dinamakan, kalau dalam pemikiran Weber itu dinamakan otoritas legal. Nah, keyakinan dasar dari otoritas legal itu didasari oleh beberapa hal. Yang pertama adalah undang-undang dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota organisasi. Jelas, sebuah peraturan itu bisa diciptakan tentu saja dengan kesepakatan anggota-anggota dalam organisasi. Untuk apa?
untuk mendapatkan kepatuhan dari para anggota organisasi tersebut. Hukum adalah sistem aturan yang abstrak, ya kan? Hukum itu karena sifatnya umum, ya kan? Umum, maka dalam konteks ini agar bisa dilaksanakan, nah diperlukan administrasi untuk mengurus aturan-aturan tersebut dalam batasan hukum itu, sehingga administrasi ini dalam arti dilaksanakan, ya kan? Maka ketika kalian bicara tentang peraturan daerah, ya kan, dimana ketika peraturan daerah itu dibuat, disusun, konsekuensinya yaitu adalah munculnya tindakan-tindakan dari pemerintah. Perda tentang hiburan malam atau perda tentang public space atau ruang publik, ya kan. Nah, ketika ada perda sudah berlaku, maka pengadministrasinya bagaimana? Dibentuklah satgas untuk menindak masyarakat yang masih melakukan aktivitas jualan di public space. Atau tindakan lain adalah administrasinya membuat program untuk revitalisasi fasilitas-fasilitas yang ada di public space. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cara untuk mengadministrasikan aturan agar bisa dilaksanakan. Yang ketiga adalah orang yang menjalankan otoritas itu harus mentaati tatanan yang impersonal. Dalam arti apa? Yang orang yang berwenang untuk menjalankan aturan itu, dia harus bisa memisahkan antara kepentingan pribadi atau kelompok dan kepentingan dalam dia bertugas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah setiap orang itu mampu melakukan hal seperti itu. Yang keempat adalah orang mentaati hukum adalah karena mereka sebagai anggota komunitas atau organisasi dan bukan karena sebab lain. Maksudnya apa? Dengan mendapatkan persepsi para anggota organisasi yang dia mentaati bukan karena takut atau bukan karena suatu hal, tapi karena dia merasa memiliki organisasi tersebut, sehingga mereka taat pada aturan yang sudah disepakati dalam organisasi tersebut. Jadi rasa handar beninya atau rasa memiliki dari organisasi itu tinggi. Nah, keputusan tidaklah kepada orang yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan kewenangan pada orang itu. Jadi letterless, ya. Jadi tidak seorang petugas atau seorang otoritas yang melaksanakan peraturan itu, dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Keputusan itu dikembalikan kepada peraturan. Itu kenapa birokrasi di negara kita itu cenderung kaku dan satu-satunya alat untuk berkomunikasi birokrasi kita itu adalah dengan surat menyurat dan peraturan, alat komunikasi kita, sehingga memang birokrasi kita memang tidak dituntut untuk berinovasi. Lalu dalil dari otoritas legal, maksudnya dasar alasan kenapa otoritas legal tadi itu bisa dilaksanakan. Pertama adalah tugas pejabat diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. Maksudnya apa? Para pejabat itu diorganisir, dibagi berdasarkan keahliannya, dibagi berdasarkan tingkat urusannya, ya kan? Lalu diberi job desk-nya sesuai dengan peraturan, disahkan dengan peraturan, dan ada pembaruan dalam konteks peraturan. Nah, ini tugas pejabat diorganisir. Yang kedua, tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional yang masing-masing dilengkapi wewenang, sanksi, dan dengan tingkatannya. Nah, ini namanya merit system, merit system, MERIT. Nah, merit system itu adalah sistem di mana dalam sebuah organisasi itu dibentuk pembagian-pembagian secara fungsional
Contoh yang orang yang punya keahlian atau punya latar belakang pendidikan akuntan, ya dia dimasukkan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan bidangnya, contoh bagian keuangan, perbendaharaan, pembukuan dan segala macam. Terus orang-orang yang dia mempunyai basic pendidikan atau punya keahlian komunikasi, maka dia diletakkan dalam di bagian-bagian humas dan segala macam, itu namanya merit system. Kalau kalian melihat formasi CPNS yang sedang berlaku, yang sedang berjalan kemarin itu kan, itu adalah contoh dari merit system. Kita ada kualifikasi pendidikan, nanti jabatannya apa, diletakkan di mana ketika nanti kita lulus jadi PNS. Nah, itu sudah diatur semua. Yang ketiga adalah jabatan-jabatan itu diatur secara hierarkis, jelas ya. Jabatan diatur secara hierarkis, ada jenjang jabatan ya. Ada syarat ketika untuk menjadi pejabat tertentu, ada syaratnya dan segala macam. Aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis atau legal, jelas. Sebuah aturan itu, makanya kalau di tempat kita, karena secara hukum kita menganut Eropa kontinental, sehingga ada aturan-aturan atau undang-undang di bawahnya, itu di hierarki aturan itu undang-undang di bawahnya ya, itu selalu menjadi penjelas atau pengatur secara teknis undang-undang di atasnya. Jadi undang-undang ya nanti peraturan teknisnya ada di PP, kalau masih teknis lagi nanti ada di Permen dan segala macam. Nah, sumber-sumber institusi itu dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi. Maksudnya apa? Sumber-sumber institusi, contoh misal mobil dinas, rumah dinas, nah itu dibedakan dengan sumber-sumber individu, nah secara pribadi, tujuannya untuk meminimalisir kasus korupsi. Nah, pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi, jelas, karena pejabat itu bisa diganti ya. Administrasi didasarkan atas dokumen tertulis. Nah, ini setiap hal yang dilakukan oleh birokrasi itu harus tercatat secara tertulis. Terkait dengan keputusan, hasil rapat itu ada kalau keputusan harus diputuskan dengan siapa yang memutuskan. Kalau misalkan kepala dinas berarti harus ada SK kepala dinas. Kalau yang memutuskan adalah bupati berarti ada keputusan bupati atau peraturan bupati dan segala macam ya. Itu ada tulisannya, jadi ada ketikanya, ada bentuknya. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum ya. Terus ketika rapat ya harus ada notulensi, di mana notulensi itu nantinya dilampirkan dalam hasil rapat ya, dalam dokumen hasil rapat, tanggal berapa, isinya apa, keputusannya apa dan segala macam. Nah, pemegang jabatan tidak ada sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokrasi. Yang ini murni dalam konteks apa ya, dia menerapkan peraturan itu secara kafah, menerapkan peraturan ya, karena alat komunikasi mereka hanya itu ya. Nah, lalu berdasarkan pada dalil yang ke nomor 8, nah ini tadi yang nomor terakhir tadi, nah ini staf birokrasi administrasi tadi. Nah, lalu muncul istilah birokrasi ala Weberian ini, ala Weber, di mana para staf administrasi itu secara pribadi adalah bebas. Mereka hanya menjalankan tugas apabila diberikan tanggung jawab dan wewenang oleh peraturan. Nah, ini ketika di peraturannya itu tidak mengatur bahwa dia bertugas sebagai ini, dia sebagai ini, dia bisa menolaknya karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat hierarki jabatan yang jelas, sistem karir yang jelas. Seorang staf pasti akan bisa menduduki pada jabatan-jabatan tertentu apabila dia sudah memenuhi kriteria berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nah, fungsi-fungsi masing-masing jabatan itu diperinci secara jelas. Setiap jabatan, kepala dinas, kasih, kaur, kabak, kasubag, kabid dan segala macam itu mempunyai fungsi yang sudah diperinci, sudah diatur di dalam peraturan. Nah,
Para pejabat birokrasi diangkat atas dasar kontrak atau periodisasi dan evaluasi masa jabatan. Jelas bahwa pejabat birokrasi itu bisa dengan model kontrak atau dengan model evaluasi jabatan. Ketika dalam setelah dilantik terus 1 tahun jabatan dia ternyata dievaluasi kok kinerjanya buruk, maka bisa diganti. Para pegawai pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesional atau merit system. Tadi sudah saya jelaskan, para pejabat digaji dengan uang yang diberi pensiun sesuai kedudukan mereka dalam hierarki. Nah, dalam jabatan-jabatan tertentu, maka gaji kepala dinas atau tunjangan kepala dinas itu akan berbeda dengan tunjangan dari sekretaris dinas atau kepala bidang di dinas yang sama. Itu pasti akan memiliki memiliki jumlah yang berbeda terkait dengan tunjangan jabatan, terkait dengan tambahan penghasilan dan segala macam itu berbeda. Karena itu disesuaikan dengan tinggi atau rendahnya tingkat kewajiban atau tanggung jawab. Nah, pekerjaan pejabat adalah pekerjaan utama dan satu-satunya. Nah, jadi apa yang sudah menjadi tugas dari struktur, maka tadi kan setiap struktur itu kan sudah diberi tugas, kepala dinas itu harus ngapain aja, yang namanya kepala bidang itu harus ngapain aja, yang namanya sekretaris dinas itu harus ngapain saja. Nah, itu semua ditetapkan dalam sebuah peraturan, ya kan. Nah, ketika sudah ada peraturan, maka satu-satunya pekerjaan utama mereka ya sesuai yang diatur itu. Nah, di luar itu sudah bukan pekerjaan mereka lagi dan mereka bisa menolak. Nah, kan itu. Terus pejabat tidak dapat mengambil kedudukannya sebagai milik pribadi. Tadi saya jelaskan ya, karena jabatan itu tidak melekat secara pribadi. Sehingga ketika seorang camat yang dia diberi fasilitas rumah dinas atau mobil dinas, ketika sudah dia menjabat, maka fasilitas-fasilitas itu akan dikembalikan secara otomatis. Nah, tunduk pada suatu pengendalian yang dipersatukan oleh sistem yang disipliner, ya, pada satu sistem, jadi tunduk pada aturan. Makanya PNS memang sudah tidak, PNS itu tidak diciptakan untuk berinovasi, karena dia bekerja itu berdasarkan pada aturan. Kalau tidak ada aturan, maka dia tidak akan berani untuk mengambil sebuah keputusan apapun. Nah, di sini banyak kritik-kritik tentang Weber, ya kan. Ini saya ada beberapa, nanti saya ambil contoh saja, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, kalau bagian ini kritiknya Merton dan Zelnick, ya, bahwa penekanan pada ketetapan dan keajekan dalam administrasi dapat mengakibatkan gagal dengan sendirinya. Keajekan itu maksudnya rutin, ya. Jadi sesuatu aktivitas administrasi yang rutin itu akan menjadikan aktivitas itu gagal dengan sendirinya. Karena apa? Karena birokrasi ketika dibuat sesuatu yang rutin, dia akan bisa mengambil celah, dia bisa mengambil kesempatan atau memetakan kesempatan, sehingga apa? Korupsi pun akan tidak bisa dicegah. Nah, kan itu. Jika para pejabat dianggap untuk melayani publik, maka norma-norma impersonal yang menuntut tingkah laku mereka dapat menyebabkan konflik dengan warga negara. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena apa? Karena seorang pejabat pun itu adalah bagian dari masyarakat. Seorang pejabat pun dia akan berbenturan antara norma-norma yang berkembang di masyarakat dengan aturan-aturan yang berlaku di pekerjaannya. Nah, sehingga apa? Terkadang itu akan menjadi konflik sebenarnya, ya. Akan menjadi konflik. Contoh, kalau kita lihat sekarang ini, di satu sisi masyarakat itu masih menilai bahwa seorang pejabat itu harus kaya. Seorang pejabat itu akan merasa aneh ketika seorang kepala dinas atau seorang camat itu dia tidak mapan atau enggak kaya. Nah, itu menjadi standar, ya kan? Atau anggapan dari masyarakat. Akan tetapi di satu sisi justru di aturan dari PNS itu kan tidak boleh korupsi atau memakan uang yang bukan haknya, itu tidak boleh. Sehingga
yang menghasilkan ketika terjadi konflik itu, maka pasti ada salah satu peraturan yang akan dikorbankan atau akan dilanggar oleh para pejabat ini. Ia menunjukkan bagaimana sub-sub unit dalam organisasi mampu menunjukkan tujuan-tujuan mereka sendiri yang mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan model merit system atau sub-sub unit atau fungsi dari setiap struktur itu, ya, mereka bisa melakukan istilahnya hampir mirip seperti kudeta, tapi bukan kudeta, ya. Jadi dia bisa mengoptimalkan bidangnya sendiri, ya kan, yang terkadang hasilnya itu sebenarnya bertentangan dengan organisasi keseluruhan. Karena apa? Dengan adanya ikatan per bidang tadi, masing-masing bidang itu, maka mereka akan mengalami ego sektoral, ya, mengalami ego sektoral. Sehingga ketika ego sektoral ini muncul, dampaknya adalah mereka bergerak dengan sendirinya, bergerak berdasarkan pada tujuan sektornya masing-masing, dan terkadang sektor-sektor ini dia tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah ini kalau Talcott Parsons, dia mengkritik bahwa keahlian profesional dan hak untuk memerintah dapat memunculkan konflik dalam birokrasi. Nah ini keahlian profesional itu kan didasarkan pada tingkat pengetahuan, tapi dalam kenyataannya tidak semua orang yang punya basic pendidikan tertentu itu dia merupakan seorang ahli atau profesional dalam bidang tersebut, ya, belum tentu. Terkadang orang yang punya pendidikan akuntansi itu belum tentu dia bisa menguasai pembukuan, ya. Ternyata orang-orang yang punya basic IT atau mungkin komputer yang bagus, justru dia malah tahu tentang logika akuntansi. Nah ini terkadang dia akan memunculkan konflik. Karena apa? Karena orang akan mengukur dirinya sendiri bahwa dia itu sebenarnya dia akuntansi, tapi dia nggak bisa pembukuan, tapi kenapa dia bisa naik jabatan? Nah, contoh seperti itu. Terus karena tidak mungkin untuk memastikan bahwa posisi yang lebih tinggi dalam hierarki otoritas akan diiringi oleh keterampilan profesional yang sepadan. Nah, tadi yang saya ceritakan. Jadi belum tentu ketika orang yang tinggi atau orang yang punya jabatan tinggi itu lebih pinter, belum tentu. Akhirnya apa? Muncul benturan atau muncul konflik of interest, muncul clash yang seorang pimpinan itu menganggap bawahannya itu nggak tahu apa-apa karena dia seorang pimpinan, sedangkan bawahannya itu menganggap bahwa seorang pimpinan itu dia nggak bisa apa-apa karena dia tidak ahli dalam bidang itu. Nah ini, ya kan. Terus muncul disorientasi dalam organisasi, di mana yang harus dipatuhi dan mana yang harus memiliki hak untuk memerintah. Ini akhirnya mengalami disorientasi, ya kan. Makanya terkadang di sebuah instansi itu ada orang yang dia sebenarnya tidak punya kedudukan apa-apa, tapi justru dia mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Karena apa? Karena dia dianut dan diakui oleh orang banyak di dalam instansinya. Nah ini mengalami disorientasi sebenarnya. Nah sehingga ya maka organisasi legal rasional karya Weber itu cenderung tidak efisien, ya, baik itu secara organisatoris karena banyaknya rantai atau jenjang, ya, banyaknya rantai yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan, juga berpotensi menimbulkan disorientasi pada pejabat yang birokrasi. Nah, maksudnya apa? Bahwa mata rantai dalam organisasi ala Weber ini yang dia menunjukkan memunculkan merit system, pembagian struktur secara fungsional, ya, berdasarkan pada fungsi-fungsinya. Lalu pengambilan keputusan itu didasarkan pada peraturan yang impersonal tadi, yang akhirnya terkadang akan muncul disorientasi, ya,
kepada para pejabat birokrasi tersebut. Karena apa? Karena ketika ritmenya semakin panjang, mejanya itu semakin panjang untuk dilalui, maka potensi-potensi untuk melakukan KKN atau melakukan suap dan segala macam itu akan lebih besar. Itu kenapa pemerintah sekarang lebih suka birokrasi yang simple, birokrasi yang tidak berbelit-belit. Nah, lalu bahwa apabila tiap-tiap pimpinan organisasi memiliki ego sendiri-sendiri, maka besar kemungkinan akan mementingkan dirinya sendiri. Akibatnya lebih lanjut dapat melencengkan tujuan besar dari organisasi tersebut. Dengan adanya pembagian secara fungsional dari masing-masing struktur itu akan muncul ego sektoral pasti. Mereka akan mementingkan pada kelompok bidangnya masing-masing. Bahwa organisasi legal rasional Weber itu tertutup pada pola konsultatif dan kooperatif. Kenapa tertutup? Karena tadi kembali birokrasi ala Weber ini didominasi oleh aturan. Setiap hal tadi kan sudah dijelaskan di awal tadi bahwa otoritas atau orang-orang yang menduduki jabatan tertentu, dia tidak berhak untuk memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan secara sendiri. Nah, tidak berhak. Lalu siapa yang berhak? Yang berhak adalah peraturan. Sehingga ketika seorang kepala dinas dihadapkan oleh sebuah masalah, maka dia tidak berhak memberikan keputusan sendiri, dikembalikan kepada aturan. Aturannya bagaimana? Akhirnya kita sebagai masyarakat atau mungkin kalian pernah merasakan ketika muncul sesuatu permasalahan ketika kalian mengurus KTP atau sesuatu lain hanya karena peraturan. Nah, sering sekali itu. Akibatnya para pegawai tidak dapat berkembang optimal dalam menjalankan tugasnya karena dia hanya menerima perintah dari atasannya saja. Jelas. Perintah dari atasannya pun dia hanya berdasarkan pada peraturan juga. Nah, penekanan pada aspek legalitas pada pendapat Weber itu sering menyebabkan birokrasi bekerja secara kaku dan kehilangan esensi dalam setiap kinerja mereka. Nah, mereka akan aparatur pemerintah itu akan berusaha seperti robot yang dia tidak punya inovasi, tidak punya kreasi karena terbentur pada aturan. Dan yang menjadi ironisnya adalah birokrasi ala Weber ini masih dilakukan di negara kita, ya, sampai saat ini. Walaupun kita sudah mulai mengubah perspektif tentang pengambilan keputusan bottom up, top down dan segala macam, lalu kita sudah mengubah paradigma birokrasi menjadi pelayan publik, seperti new public management, ya kan, dimana seorang pelayan publik itu atau public servant atau birokrasi itu adalah sebagai pelayan publik. Tapi tetap saja paradigma malam tentang Weberian itu tidak bisa dihilangkan. Itu kenapa di paradigma Weberian itu model administrasinya itu ada penomoran surat, ada penomoran pegawai, data pegawai. Terus surat itu pasti ada stempel cap basah. Nah, ini model-model birokrasi ala Weber. Kalau kalian di Amerika atau Australia, kalian tidak akan menemui surat dari pemerintah itu dibubuhi stempel basah. Kalian tidak akan menemui itu. Nah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau kalian ada yang berkomentar atau bertanya, silakan bisa hubungi saya baik secara pribadi atau mau bikin grup, silakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat.